Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara pengajian anak ini. Lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumul akhir. Yang saya hormati Kak Afrom, panitia Masjid Al-Islam, dan yang saya sayangi adik-adik yang hadir pada acara pagi hari. Adik-adik dan teman-temanku sekalian, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdiri di sini ditugaskan sebagai pembawa acara. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu sebagai berikut: 1 pembukaan, 2 acara inti, dan yang terakhir penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memulai acara pagi hari ini, teman-teman bisa pada tepuk anak soleh enggak? Ya enggak. Yang bisa siapa? Maju ke depan. Ini dapat hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Naraya Yuda. Biasa kalau di sini dipanggilnya Zaki ya. Ya, saya di sini disuruh memperagakan tokoh anak soleh. Barang-barang yuk. 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Aku sayang ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Lanjut, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Zahra dan Mbak Zina. Dengan hormat kepada Mbak Zahra dan Mbak Zina, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terang-terangan, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiga-tiga pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia yang menyaksikan mengakui mainkannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lina dan Mbak Yata. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Acara berikutnya adalah pengetahuan yang akan disampaikan oleh Kak Akrom. Marilah kita mendengarkan dan memahami ilmu bermanfaat bekal dunia akhirat. Langsung saja kita persilahkan kepada Kak Akrom. Yang itu. Cik. Ini duduknya saya benar. Benar sudah mencoba sini. Nanti hadiahnya kalau dibagi, saya mudah membaginya ya. Yang di sini, boleh ya. Yang ini sudah full ya. Oke, saya dulu ini ada anak putra, ada anak-anak putri. Siapa yang mau? Dia? Baik. Ini ada biaya. Sini kamu dulu di sini. Bawa nomor biayanya. Bawa kayak ini. Nanti ambil. Nanti ambil ya. Ambil juga. Ambil
satu. Kasih gambarnya. Kasih di sini. Dapat nomor berapa ya? Deng. Nomor berapa? 12. Mana 12 ya? Alhamdulillah. Oke, baik, siapa yang mau dia? Gak ada. Sudah laki-laki ya. Terus satu nasi. Ambil satu. Kasih Mbak. Anak lucu-lucu ya. 19. Iya. Selanjutnya yang ada, sabar dulu. Baik, ini hadiahnya, daun jahitnya saya coba aja, daun jahitnya. Apa ya? Oh, ini di sini ada. Wah, hadiahnya ada. Sponsor ini. Iya, baik. Oh ini siapa yang mau? Tidak ada, ya wis. Lagi. Baik, ini anak putri bagian semangat putra atau putri. Yang sudah mandi putra atau putri? Besok yang berangkat sekolah putra atau putri? Yang ada sebagai anak putra atau putri? Yang ada jika masih putra atau putri? Baik, ini ada hadiah banyak. Saya sudah mau tawarkan siapa yang mau hadiah yang lebih gede? Kalau hadiahnya surga maka mau? Ada yang banyak? Minimal 2 syaratnya. Yang pertama, niatnya mencari ridhonya Allah. 2, banyak beramal senang mengumpulkan pahala. Yang paling mudah bisa kita lakukan sekarang adalah dengan menjawab salam. Semoga yang jawaban salamnya sungguh-sungguh selain dapat pahala diberi hadiah juga. Udah siap? Nilai siapnya 50. Coba. Udah siap? Lumayan 75. Coba buka. Udah apa siap? Udah apa siap? 99. Putri belum mau kalah. Lagi, udah apa juga siap? 100 kurang siji. Waduh. Kalau begitu langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini pada yang jilbabnya biru ini, nah sini satu. Sama mas di sini. Ini, nah sini mas. Ada juga satu. Alhamdulillah. Satu orang berkesempatan dapat 5. Insyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan kami hormati ketua takmir masjid Al-Islam yang berhormati Direktur PPA Masyarakat Al-Islam, kemudian yang berhormati juga saudara Mengguru PPA Masyarakat Al-Islam, yang berhormati Bapak Ibu Wali Santri, kemudian satu lagi Masjid Al-Islam, kemudian yang berhormati Mas-mas Bapak remaja Masjid Al-Islam, dan juga anak semuanya calon-calon orang sukses. Amin. Kalian pilih sukses atau pilih sukses? Siapa yang pengen sukses? Siapa yang pengen sukses?
anak yang mau sukses rajin mandi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Sengaja anak-anak ini ini bapak dan belum nih. Mas sudah juga, udah lagi. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang tadi mandinya sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun cuci? Alhamdulillah. Tadi mandinya pakai air hangat atau air dingin? Kalau dingin itu air dingin, masya Allah. Sambil kemudian pakai baju rapi, alhamdulillah. Bajunya rapi, alhamdulillah. Berangkat ke masjid, alhamdulillah. Diantar ibu ayah, alhamdulillah. Diantar simbah, alhamdulillah. Ada yang diantar simbah? Ada satu dua dipanggil-panggil. Cucu sini. Gimana? Sebentar. Ayo bareng simbah. Sebentar bang, kelas dulu. Oh, tasnya diambil, digendong jelas. Keluar lewat pintu depan. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah doa. Sebentar. Jalan di suara. Naik motor. Ayo naik. Wow. Dikas. Kalian senengnya naik motor yang pelan-pelan atau ngebut? Siapa yang sudah bisa naik sepeda? Senengnya pelan-pelan atau ngebut? Hati-hati sekarang jalan ramai, banyak kendaraan. Coba ini kendaraan apa? Kalau yang ini kalau yang ini polisi ada ambulan. Siapa yang pengen naik ambulan? Siapa yang pengen naik polisi? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi polisi? Siapa yang pengen punya ambulan? Oh, ada satu lagi. Siapa yang pengen jadi pemagang? Ada juga. Ini yang cocok sesuai jadi apa? Siapa yang sudah punya cita-cita? Apa cita-citanya? Cita-citanya. Ya, nanti kita belajar dulu terus kita rumuskan cita-citanya. Baik, nomor 1, nomor 2. Baik, kembali lagi. Maka kalau bicara hati-hati, jangan kabutnya. Oh, tenang. Oh, karena di depan ini salah ada kendaraan. Pak supir tangan. Kejadian seperti itu bahaya. Makanya harus hati-hati supaya tidak seperti itu. Ada banyak berduduk. Ayo, yang penting doanya. Anaknya kita doa dulu ya, baca bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Sampai di masjid alhamdulillah. Berjumpa ustaz-ustazah alhamdulillah. Berjumpa teman-teman alhamdulillah. Yang putra ganteng-ganteng alhamdulillah. Yang putri cantik-cantik alhamdulillah. Semuanya gembira alhamdulillah. Banyak hadiahnya alhamdulillah. Satu orang dapat 5 alhamdulillah. Mau 5 atau 1? Satu saja. Oh, 1 saja. Siapa yang dapat 5? Orang ya wes. Oh, siapa yang pengen yang gede? Oh, ini kasih 5 kilo. Oh, itu bukan. Ada di mana ya? Bukan. Sebelumnya. Tanya dulu tadi pengen jadi orang sukses betul? Maka sukses itu ada 2, sukses dunia, sukses akhirat. Kalau pengen sukses di dunia maka harus banyak belajar. Siapa yang rajin berangkat TPA? Alhamdulillah. Siapa yang rajin sekolah? Alhamdulillah itu dalam rangka mencari. Kemudian kalau sukses akhirat berarti besok masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk sumur? Siapa yang pengen surganya tinggi banget? Baik, maka kalau kakak mengatakan surga, tangan kananmu seperti ini ya. Masuk depan katakan masuk. Ada semangat lagi ya. Oke, surga masuk. Lagi surga masuk. Oh, semangat banget ini. Sini deh, kasih lagi deh. Kasih lagi, semangat deh. Kan dapat 5 maksimalnya. Lagi, yuk surga masuk. Sukses. Yes, surga masuk. Maka nanti kalau juara katakan saya. Juara nah, udah naik kelas semua. Siapa yang besok kelas 1? Alhamdulillah. Siapa yang besok kelas 2? Saya. Besok kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, masuk SMA. Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya juara. Baik, kita kembali lagi. Siapa yang sudah kenal ini siapa? Siapa? Iya, Kak. Sama aku lagi. Baik, aku mau bertanya pada kalian semuanya siap atau belum? Kalau sudah siap, cek dulu mana kepalamu. Dipegang kepala, jangan pegang kaki ya. Ini kepala, mana hidungmu? Mana telingamu? Mana pipimu? Mana dua matamu? Cek penglihatan. Nah, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Lebih cepat. Baik, karena kalian anak-anak semua, tak cek dulu. Nah, lihat, hitung dari sudut yang berbeda. Siap ya? Lihat, hitung dari sudut yang berbeda. Berapa? Oh, berapa?
3 bulan. Berapa? 100. Oh, berapa mas? 1 juta. Ya, siapa? Berapa? Berarti betul ini 2 hadiah, Mbak. Kalau ini 2 berarti ini berapa? 3. Berhasil kok. Ayo berapa? 3. Ini betul ini. Berapa Dek? 4. Betul 4 ini 4. Kalau ini 4 berarti ini berapa? Iya, ini 0 yang itu yang apa? Di takut ada di 5 itu cara yang berbeda. Alhamdulillah hari ini kita juga berbeda. Ternyata ini di bulan terakhir bisa sudah sekolah di sudah Allah di alhamdulillah. Baik, langsung saja. Cerita pagi ini berkaitan dengan ilmu. Kala itu Nabi Musa. Nabi Musa itu pada tanggal 10 Muharram selamat dari kejaran Fir'aun. Dari belakang nyebrang lautan. Nabi Musa dan masyarakatnya nyebrang lautan pakai apa? Pakai ikan bukan? Iya, pakai kaki, jalan kaki. Nah, kalau punya terbelah nah, selamat tanggal 10 Muharram. Maka Muharram ini dengan istimewa. Kejadiannya setelah itu. Kala itu kaumnya Nabi Musa berkumpul menghadap Nabi Musa. Ada yang bertanya, wahai Nabi Musa, Nabi, siapakah orang yang paling alim, paling berilmu di muka bumi ini? Ya, siapakah orangnya? Nabi Musa menjawabnya, yang paling alim, paling berilmu ya saya. Maka hal itu membuat Allah mendapat berbeliau turun wahyu. Oh, Nabi Musa, aku punya seorang hamba yang lebih alim daripada engkau. Tinggalnya di antara pertemuan 2 laut. Tinggalnya di pertemuan antara 2 laut. Ya Allah, bagaimana aku bisa menjumpainya? Turun wahyu lagi, dan hal itu Jibril. Engkau bisa menjumpainya dengan cara membawa ikan. Masukkan keranjang. Nanti kalau yang hilang, di situ belum menjumpainya. Maka Nabi Musa langsung, karena Nabi Musa ini kalau mendengar ada orang yang lebih berilmu langsung berkata, aku harus belajar kepadanya. Maka diajaklah muridnya. Mana muridnya ya? Ayo muridku, kita akan berjalan menimba ilmu. Siapa nama Nabi Musa?
Kalau begitu siapkan bekal. Bekalnya ikan. Siap? Ya, begitu aja. Maka Yusha pun membawa ikan. Sudah siap, Nabi. Kita berjalan ya. Ikut jalan. Ternyata perjalanannya jauh. Kita istirahat sebentar ya. Istirahat dulu. Duduk. Tigaan dulu, tigaan. Duduk. Masya Allah. Jadi soal dari mana tadi soalnya. Amin. Tak kalah Yusha sedang mau tenggelam, ikan yang dibawa itu yang dalam wadahnya. Pertanyaan ikannya ikan mati atau ikan mati? Ikan hidup atau ikan matang? Hidup. Hidup matang. Kalau kita langsung dimakan, tapi dengan izin Allah yang ada yang matang itu juga kembali lompat. Yusha yang sudah mau tidur melihat sepintas ikannya mencolok menuju lautan. Karena saking ngantuknya langsung tidur. Maka ketika Yusha dibangunkan Nabi, ayo kita bangun lagi, yuk lanjutkan perjalanan. Dia lupa mau menceritakan kejadian yang sudah dilihatnya. Jalan lagi. Maka tibalah Yusha ditanya, wahai muridku, kita sudah lapar, yuk dimakan ikan ya. Di mana ikannya? Atas. Di bawah. Di leher. Wahai Nabi, maafkan saya lupa bercerita. Tadi ikannya sewaktu kita istirahat, ikannya melompat ke laut. Melompat ke laut. Iya. Berarti di situ banyak cacing. Ayo balik lagi ke sana. Baliklah ke laut. Ke tempat semula. Di dalam lagi ada jejak ikannya masih terlihat. Nah, yuk sekarang kita beli ikannya. Ya satu. Kasih banyak. Tidak apa ya Mas Yafir? Ada sendiri ya. Nah, dapat tanggal berapa kamu Mas Yafir? Gitu. Wah, istimewa banget, ada gede banget ini, Pak. Wah, alhamdulillah. Ya, ini kasih yang banyak nih. Enak, bro. Nah, ini terang dari. Tidak lagi ya. Alhamdulillah. Maka dijumpailah di situ seorang hamba Allah sedang duduk. Maka beliau mengucap salam lalu ditanya, siapa engkau? Saya Musa. Oh, Musa dari Bani Israel. Iya, Anda. Saya hamba Allah Khidir. Wahai hamba Allah, bolehkah saya belajar dari Anda? Engkau sekali-kali tidak bisa sabar ketika bersama aku. Insya Allah saya akan bersabar untuk belajar dari Anda. Kalau begitu, mereka membuat kesepakatan. Engkau tidak boleh bertanya sebelum aku jelaskan kejadian yang akan kita alami. Maka sudah sepakat ada kontrak belajar di situ. Lalu mereka kemudian menyusuri pantai. Suara pantai gimana?
suara air laut. Siapa yang pernah ke pantai? Suara ombaknya bagaimana? Berjalan menyusuri pantai, ada perahu, kemudian mereka bermain perahu tersebut. Lalu duduklah sambil berdialog. Wahai hamba Allah Musa, sesungguhnya ilmu kita dibandingkan ilmunya Allah. Bagian air yang ada di perahu ini yang sedikit ini, sedangkan ilmunya Allah laut di sana. Berarti lebih luas ilmunya siapa? Makanya Allah memiliki ilmu yang banyak. Kita semuanya kalau mau belajar pengen pintar mintanya pada Allah. Makanya berdoa Rabbi zidni ilma. Sudah dapat satu. Kita lanjutkan. Ketika perahu berjalan, Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah, langsung ambil tindakan. Kapalnya langsung dipukuli, dirusak. Nabi Musa kata, kok kapalnya rusak? Bagaimana kalau kita tenggelam semuanya? Apakah kau tidak menenggelamkan kami? Bukan, kamu belum bisa sabar. Iya ya, belum boleh bertanya atau menyelam. Maka Nabi Musa kembali diam. Turun dari kapal, masuk ke sebuah perkampungan. Banyak anak-anak kecil bermain. Ada yang lari-lari, lari ke sana, lari ke sini, bermain. Maka Nabi Khidir dapat wahyu lagi. Ada anak yang kecil banget, berbeda dengan anak lainnya. Lalu langsung dipegang. Ternyata nyawanya diambil. Nabi Musa kaget. Wahai hamba Allah, ini apa yang Anda lakukan? Ini kan anak yang gak berdosa, gak bermasalah. Kenapa kok? Kamu belum bisa sabar. Oh iya ya. Oh. Ya sudah, beri aku satu kesempatan lagi. Baiklah, baiklah. Maka kemudian mereka berjalan lagi. Masuk ke sebuah perkampungan yang masyarakatnya orang-orangnya pelit, orang-orangnya kikir, tidak mau menjamu kamu. Datang ke sini. Bolehkah kami bertamu ke rumah Anda? Oh tidak. Boleh kami bertamu ke rumah Anda? Tidak. Boleh ke rumah bertamu? Tidak juga. Boleh bertamu di rumah Anda? Enggak. Ke rumah Anda? Oh enggak juga. Ke rumahmu? Oke, jawabnya ke rumahmu? Oh tidak. Ke rumahmu? Wah, maka ternyata setelah keliling-keliling mereka menyaksikan sebuah rumahnya sudah miring-miring, sudah reot-reot, mau ambruk. Maka Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membangun kembali rumahnya dibangun. Satu ditata lagi batunya, ditata makin tinggi. Makin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, bersih ya. Nah, bangunannya ternyata karena seperti ini lebih tinggi, kembali kokoh lagi. Maka Nabi Musa lupa. Wahai hamba Allah, alangkah baiknya kalau hasil jeripayah kita membangun ini dapat ubah. Maka Nabi ternyata nampaknya kebesaran akan cukup sampai di sini.
Nabi kita lupa. Dia nggak boleh bertanya ya. Baiklah, agar kamu terangkan apa yang sudah kita lalui. Kemarin perahu yang kita naiki itu akan berjumpa dengan raja yang zalim yang sudah merapas perahu yang bagus. Aku tidak menyelamatkan orang-orang dari perahu itu dari raja yang zalim. Sedangkan anak kemarin, anak ini dia akan menyusahkan orang tuanya, menyeret pada kekafiran, masuk neraka. Maka Allah tidak menggantinya dengan lebih baik dan lebih suci. Sedangkan rumah ini di bawahnya ada harta yang terpendam untuk dua anaknya yang tinggal di kota. Kalau mudah-mudahan mereka bisa memanfaatkannya. Nabi Musa ternyata ada hikmah sembunyi di sana. Waktu itu Nabi Musa sudah sabar belum? Sudah, tapi kurang sabar. Maka dengan terus melihat kejadian itu, maka setelah kejadian itu Nabi Musa bertambah sabarnya. Ternyata dapat pelajaran sabar dari menuntut ilmu pada Nabi Khidir lagi ya. Buktinya sabarnya Nabi Musa apa? Bani Israel itu kaum yang paling ngeyel. Orang yang ngeyel Nabi Musa sabar. Hasil sabarnya apa? Kelak di akhirat seperti yang disaksikan Nabi Muhammad SAW menyaksikan wahai Jibril, itu ada umat yang lama sekali mengikuti seorang Nabi. Umat siapakah itu? Maka Jibril menjawab, wahai Muhammad, itu adalah umat Nabi Musa. Terbanyak nomor 2. Terbanyak nomor 1. Siapa yang tahu? Umatnya Nabi siapa yang terbanyak nomor 1? Ini, betul ini. Ditaruh dulu. Umat Nabi siapa? Iya, alhamdulillah. Nabi Muhammad ternyata Nabi Muhammad yang paling banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya besok jadi umatnya di Yaumul Akhir. Sayang sekali kan menjadi umatnya ya. Maka Nabi Musa menjadi orang yang sangat super sabar. Nah, kita sudah agar kita dapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, maka dibutuhkan sabar bangun pagi-pagi mau sekolah, sabar mandi pagi dingin, sabar sekolahnya berangkat pagi, apalagi sabar di sekolah sampai sore, tambah lagi sore TP, sabar kanan tuh sampai berhenti ya, sabar semuanya. Itu salah satu adab dalam menuntut ilmu. Makanya kalau sabar ini insya Allah dapat ilmu yang banyak dan banyak. Pertanyaan pertama, siapakah nama gurunya Nabi Musa dalam cerita tadi? Iya sih, Nabi Musa juga punya seorang murid, namanya siapa? Ini loh, langsung nih bisa. Kemudian Nabi Musa punya sifat yang utama dalam belajarnya. Sifat apa yang dipelajari tadi? Ini maka Nabi Musa beda dengan Nabi yang lainnya, punya 2 kitab. Siapa yang belum tahu Nabi Musa punya 2 kitab? Kitab yang pertama kitab
Siapa yang bisa menjadi dua kitab yang diterima Musa karena sabarnya ya. Boleh bertanya. Tanya itu tanya sebelumnya boleh. Ya tanya Google boleh silakan. Ya beri waktu 10 gimana ya? Nanti kalau saya lagi ya. 1 2 3 Taurat dan suku. Ya, nih dapat satu. Oh belum. Oke, nomor berapa sih banyak? 11 ya, alhamdulillah. Kitabnya yang pertama Taurat tambah suku. Siapa yang hafal surat Al-A'la terakhir? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Nabi Ibrahim, suhufi Nabi Musa. Ya, dua kitabnya Nabi Musa. Selain Taurat, suhuf. Berarti yang pertama supaya kita semakin belajarnya mantap. Yang pertama adalah kita punya guru. Kemudian yang kedua menuntut ilmunya sungguh-sungguh panas-panas. Sungguh-sungguh maka harus gigi apa gigi ya, tanggung gigi. Kemudian dia juga betul. Kemudian dalam menuntut ilmu maka diperlukan target. Aku targetnya tahun depan sudah naik kelas. Semua targetnya apa? Tahun depannya lagi naik kelas lagi. Wah, itu target yang dicapai maka kita bisa menangkap makro ilmu yang banyak secara bertahap. Alhamdulillah, siapa yang sudah Al-Quran, siapa yang masih jilid 6, jilid 5, jilid 4, jilid 3, jilid 2, jilid 1, belum jilid prajurit ya. Baik, selanjutnya sampai jam berapa nih? 18 ternyata, Masya Allah. Ini hadiahnya masih banyak. Ini tak taruh dulu sekarang biar temennya kakak yang banjir. Wah, sudah datang, alhamdulillah. Itu ini usaha aja di sini. Yang putar orang. Aku tengah. Siapa yang tahu ini benda apa? Benda ini hidup atau mati? Kalau mati bergerak atau tidak? Kalau bergerak pun ada 3 kemungkinan. 1 kalau ada tang, 2 bergerak kalau ada badan baterainya menggerakkan mesin. Yang ketiga bergerak kalau ada ada singular berhari. Kita setting dulu ya. Kita pakai cara yang pertama. Setting dulu. Kita nyalakan dulu 1, 2, 3. Itu teman-teman itu
Satu, dua, kamu langsung balik. Ada lagi. Satu, dua, tiga. Tiga. Balik badan. Gantengnya seperti apa? Kalau minum lagi katakan ganteng. Lagi yang putri, putra, kakak. Salam dulu. Satu, dua, tiga. Salam ya. Salam dulu yuk. Satu, dua, tiga. Salamnya gitu. Gitu salam. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Iya, salam. Ini di dalam masjid Al-Islam. Dan kita kenalan dulu ya. Punya nama. Siapa namanya? Siapa namamu? Ya. Namanya Moi. Moi kepanjangannya apa? Moi. Ini teman-teman PPA Al-Islam. Terus nanya rajin PPA, rajin sholat. Oh, kalau begitu kita mau hibur dulu. Ada kata-kata hari ini apa? Ya. Ada lagu hari ini. Apa lagunya? Yang lain Islami seorang. Jadi apa enggak? Rukun Islam yang 5. Dan rukun Islam yang pertama apa? Teman-teman apa enggak? Coba tes dulu ya. Yuk, sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Selamat saja jemaah. Nah, jadi kita apa aja? Yuk. Tangan itu. Dan langsung. Siapa yang punya jari-jari? Yang kecil namanya jari apa? Apa kata jari sempat saat belajar? Kurangi lapar. Kalau banyak ngobrol, Awas nanti
happy. Konsentrasi lihatnya ke sini. Yang konsentrasi, baik hati. yang nggak konsentrasi, pulang nanti. Dikejar sapi. Mari-mari dikali. Dijiwa itu. Kamu dikali ya. Hei, mau ini tadi teman-teman sudah belajar tentang sabarnya Nabi, itu enggak? Sopo. Iya, baik. Terus kemudian ini mereka juga sabar karena hidupnya banyak. Udah gimana baginya? Nanti ada undiannya. Siap. Iya, ya. Kalau begitu nih, hadiahnya udah mau dibagi. Kamu urut diri dulu ya. Yuk, salam dulu. Waalaikumsalam. Ya, tak matikan dulu. 1, 2, 3. Sudah gerak. Sudah di rumah ini. Oke, hadiahnya diberikan kepada siapa ya? Yang paling rapi hidupnya saya panggil depan. 2 anak putra, 2 anak putri. Mana yang rapi dan siapa? Oh, masih ada baju tak? Oke, sarinya. Ini maju. Sama satu lagi siapa yang cowoknya? Oh, jadi jelas. Ini. Oke, kemudian yang putri. Ayo yang putri ya. Itu yang mana? Sama siapa ya? Yang putri ya. Yang sudah siap yang Mbak siapa itu? Jadi Mbak yang jilbabnya pinter. Nah, kita tanya dulu siapa namamu? Huda. Besok ini mau jadi apa? Pilot pesawat atau pilot beca? Pesawat betulan atau odol-odol? Tulang. Oh, pilot ini siapa? Fauzan. Fauzan besok ini mau jadi apa? Pilot juga. Pilot apa? Pesawat. Pesawat atau betulan? Pesawat. Oke, pilot ini pilotnya nih pilot ya, nanti satu pesawat ya. Baik, ini Mbak siapa? Edelwis, nama gimana? Masya Allah, Mbak Edelwis di wajah apa? Polisi. Siapa yang pengen jadi polisi juga? Polisi juga. Polisi wanita. Polisi ada 3. 1 polisi betulan, 2 panggung polisi, 3 polisi tidur. Pilih mana? Enggak tahu. Pilih mana? Polisi beneran, panggung polisi atau polisi tidur? Ini Mbak siapa? Rahelan. Ya Mbak Rahela, besok dia mau jadi apa? Dokter. Siapa yang besok jadi dokter juga? 1, 2, 3. Ini dari kata-kata masing-masing. Senang gratis ya. Baik, Mbak Rahela, besok mau jadi dokter anak atau dokter umum atau spesialis di mana? Anak. Dokter anak manusia apa hewan? Manusia dewasa atau umum? Dewasa apa spesialis? Dewasa.
Baik, Bu Dokter, Bu Tuhan, ini Pak Pilot. Baik, dari Mas Yuda dulu ambil itu di sana, ambil budayanya. Oke, siapa ya? Langsung dikasih gambarnya. Ya, langsung Mas. Nomor 5. Ya, Mas ambil budayanya di kotak CD. Itu botol. Ya, bisa satu ya Mbak. Mbak dulu sebelahnya saya langsung ambil. Langsung kasih Mbaknya ya. Yang sudah langsung boleh kembali ke sana ke tempat duduk. 2, 3. Karena 2 dan 3 ya. 23. Langsung duduk kembali Mas dan Mbak. Oke. Langsung duduk kembali. Ya Mas sudah kembali ke sana dan masyarakat lagi. Ya. Oke, duduk lagi siap-siap. Yang terpilih siapa ya? Oke, baik. Kalau saya katakan sukses tapi ucap yes bersama-sama. Sukses. Sukses. Yes. Sukses. Yes. Sukses. Yes. Surga masuk. Surga masuk. Juara saya. Juara. Kalau ingin juara maka tekunlah dalam menuntut ilmu. Kalau pengen sukses dunia pakai ilmu, sukses akhirat juga pakai ilmu, sukses dua-duanya juga pakai ilmu. Ilmu didapat dengan benar. Baik, yuk sukses, sukses. Oke, sukses, surga, juara. Mudah-mudahan ada semua jadi juara dan orang-orang sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Baik, begini dari Abram. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman udah membawa acara kita silakan. Atas magnet. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Arto yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang Kak Arto sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Marilah kita semua berhijrah dari kejelekan ke jalan kebaikan. Lanjut untuk bagian dompet. Ya, jadi semua ini. Yang belum dapat. Mana mau? Maju ayo, maju. Ini maju deh. Ditamu. Beli liban. Oke, ada nih yang ini.
Satu, Nabi yang mempunyai mukjizat membelah laut dan tongkatnya menjadi ular siapa? Maju dulu baru jawab. Aku pergi dulu. Tidak benar ya. Sebutkan rukun Islam. 5. Maju dulu, langsung maju dulu. 2. Masih baru jawab. Maju dulu, maju dulu. Satu syahadat, 2 sholat, 3 berpuasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji. Betul. Siapa yang bisa doa masuk masjid? Maju. Ada yang bisa nggak? Ya, maju. Allahumma tafli abwaaba rahmatik. Siapa yang bisa membacakan doa mau berpergian? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Dikasih aja. Doa mau sarapan sebelum pergi. Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman?
Suruh maju 6 orang. 6 orang tuh maju. Surat apa gitu? Ayo 6 orang maju ke depan ya. Yang belum dapat ya. Ayo, yang belum dapat maju. Satu lagi. Yang belum dapat apa? Belum dapat. Bareng-bareng Mbak, bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Surat apa ya, hafal? Surat Al-Mutaffifin. Bareng-bareng. Apa? Surat apa? Tempat jadah apa enggak? Tempat jadah. Apa sih? Al-Fatih.
atas keistiqomahan azan maghribnya dimohon untuk maju ke depan dan diberikan hadiahnya kepada Kak Akram ya. Hadap sini, hadap depan. Iya, masyaallah. Maafin kita ya. Ya. Gimana? Ada kamera tuh. Salaman. Ya, istiqomah ya. Ada. Ojo nangis le. Terima kasih hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Untuk penutupan acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama.